dimensi kelima dari Mindful Parenting MK, yaitu welas asih. Sebelum ke dimensi 5, ingat nggak dimensi 1 sampai 4-nya? Nah, udah terlihat ya? Ya, udah Bu, sudah. Sebentar. Nah, dimensi 5, welas asih. Dimensi 1-nya tadi apa? Bu Meli udah sempat menjelaskan gerakan-gerakannya, tah? Tadi mendengar dan berbicara dengan empati. Ada yang mau ikut, kita urutkan dari 1 sampai 5 ya. Ya. Nomor 1, dimensi 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Dimensi kedua, tidak menghakimi. Dimensi ketiga, pengendalian emosi diri atau sering disebut dengan sabar. Dimensi keempat, adil dan bijaksana, memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dan dimensi yang kelima adalah welas asih. Begini, semua jarinya seperti ini, ibu-ibu, bersama-sama. Nah, ini welas asih. Welas asih itu apa ya? Welas asih itu sikap yang muncul saat kita ikut merasakan penderitaan atau ketidaknyamanan dari orang lain. Ataupun terkadang diri sendiri dan tergerak untuk meringankannya. Apa sih bedanya dengan empati? Empati lebih mengacu pada emosi saja. Jadi, kamu jatuh ya, sakit ya. Itu empati. Sikap ini belum disertai dengan keinginan untuk memberikan bantuan nyata. Jadi, kalau empati ya seperti tadi, kalau ada yang jatuh, kasihan jatuh, sakit ya, mana lukanya? Gitu. Sedangkan welas asih tidak cukup sampai di situ. Sebentar ya, aku ambilkan betadin. Gitu. Bergegas mencari suatu bantuan yang nyata. Dan lalu aku mesti ambil air hangat juga. Aku basuh lukanya dengan air hangat, lalu diberikan betadin, lalu di plester. Nah, itulah welas asih dibandingkan dengan empati, seperti itu. Pada siapa kita harus berwelas asih? Apakah hanya kepada orang di luar diri kita, anak kita, pasangan kita, rekan kerja kita, orang tua kita? Iya, penting juga. Di samping itu, kita juga perlu menerapkan sikap welas asih ini terhadap diri sendiri. Mungkinkah kita bersikap welas asih terhadap orang lain dikala diri sendiri
tidak mampu merasakan welas asih itu. Ibu-ibu, Bapak, saya mau mengajak ibu-ibu untuk sejenak, jeda sejenak, memikirkan diri sendiri, hadir dengan penuh kesadaran dan hadir utuh. Bersediakah ibu-ibu? Saya tunggu sampai ibu-ibu bersedia. Kalau ibu-ibu sudah bersedia, saya akan putarkan sebuah lagu untuk menginspirasi ibu-ibu. Sudahkah aku berwelas asih pada diriku? Setujukah? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Ibu. Setuju. Ya, mari. Setuju. Sorry. Sudah terdengar? Sudah, Bu? Sudah? Ya, makasih. Belum terdengar. Oh, saya udah dengar. Saya belum. Saya juga belum. Nah, baru ada sedikit. Iya, Hilang lagi. putus-putus ya. Di depan cermin apa kata lama ini, siapakah itu mendekat padaku? Apakah dirimu utuh? Mengapa wajah itu semua itu hati itu apa yang kan senang ini? Oh, terindah walau tak sempurna kau bahagia karena kau diciptakan oleh Sang Pencipta. Sejarah dirimu, sayang dirimu, utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagia kan? Walau tak sempurna kau, tapi tetap yang oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayang dirimu,
dari dirimu. Sayang dirimu. Ibu-ibu, siapa yang bisa mendengar dengan jelas lagu utuh itu? Boleh chat. Apa yang Ibu peroleh? Terputus-putus jadi susah. Susah ya? Iya. Itu isinya adalah kau berharga. Kita diminta untuk menyadari diri, menyayangi diri, walau tak sempurna. Itu isi dari lagu tadi. Dan saya mengajak ibu-ibu untuk berwelas asih pada diri sendiri. Dimulai dengan diri sendiri. Bagaimana sih caranya berwelas asih pada diri sendiri itu? Menerima diri sendiri apa adanya. Di sini ada gambar seekor kucing yang berkaca. Dan di kaca itu adalah harimau. Singa. Betul. Maaf. Ya, itu singa. Kalau kita memang kucing, akuilah bahwa kita ini kucing. Kalau kita singa, akuilah bahwa kita ini singa, bukan kucing. Jadi tampilkan diri apa adanya. Terima diri apa adanya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan welas asih terhadap diri sendiri. Itulah mindful. Menerima segala sesuatunya apa adanya. Sadar penuh dengan kondisi saat ini dan hadir utuh pada kondisi yang ada. Kadang-kadang kita mengalami juga banyak hal-hal yang membuat kita mengalami emosi yang tidak stabil. Apakah ibu-ibu pernah merasakan itu? Pernah, Bu. Emosi apa, Bu? Emosi apa yang biasanya jadi tantangan ibu? Yang suka muncul gitu loh. Banyak, Bu. Nah, antara lain satu aja, Bu. Kalau disebut satu yang merebet ke sana aja banyak. Kalau saya beda Bu, kalau lagi mau dapat haid itu marah-marahnya suka nggak jelas. Kalau itu Bu Yuli, Nggak jelas ya? Oke. Pengennya marah aja. Siapa yang pernah cemas? pernah juga, Bu. Pernah ya? Pernah ya? Pernah takut? Pernah. Pernah marah? Pasti. Pernah sedih? Pasti, Bu. Pernah merasa udah berusaha sekuat tenaga, tapi Hasilnya? nggak kelihatan hasilnya gitu loh. Nah. Kapan saya dapat hasilnya?
Bisa seneng gitu ya, Bu? Bisa seneng kayak orang-orang gitu ya, Bu? Heeh. Biasanya apa yang ibu-ibu lakukan kalau berada dalam kondisi emosi yang nggak seimbang itu? Tadi kan dimensi 3 katanya harus, perlu keseimbangan emosi diri ya? Apa Bu tadi? Ya, kalau saya memang pertama disampaikan dulu apa yang menjadi buah dari kesalahan kita, baik ke anak atau ke suami, nanti setelah disampaikan, diam Oh, dulu. Atau kita mengalihkan ke hal-hal yang bisa membahagiakan supaya kita tidak larut gitu. itu cara ya kalau yang pertama kalau disampaikannya dengan cara baik, dengan intonasi juga yang baik, alangkah baiknya itu berarti, eee, pengendalian emosi dirinya, sudah tercapai ya. Tergantung, Bu. Bisa bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi kalau menyampaikannya dengan intonasi yang tinggi gitu, itu kan jadi membawa suasana menjadi nggak enak ya. Betul. Saya, selaku praktisi Jinshin-Jitsu, ingin berbagi kepada ibu-ibu, bagaimana caranya, self help. Jadi menolong diri sendiri, ini bagian dari welas asih gitu ya, terhadap diri sendiri, untuk menyeimbangkan saat kita merasa cemas. Ibu-ibu ada, jari tangan kirinya ke atas, lalu tangan kanannya selimuti jempol ibu-ibu. Nah, Her, itu ya, boleh sebentar nggak? Saya pikir gini, ini kan praktek yang sangat bagus sekali ya, supaya nanti di pendampingan kita juga, relevan, bagus hasilnya, itu kan yang kita harapkan ya. Nah, boleh nggak kita semua mindful, tolong kameranya dibuka supaya Ibu Herlani bisa melihat mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, karena Bu Herlani kan lebih ahli ke situ ya, jadi tolong dibuka ya, supaya Bu Herlani tidak hanya bicara dengan laptop jadinya ya. Oke, silakan dilanjutkan. ya, terima kasih Ibu Meli. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa buka ya. Ya, ini tuh digenggam seperti ini, tidak perlu ada tekanan. Pada saat ibu merasa cemas, lakukan ini. 2 menit sampai dengan 20 menit, rasakan. Pada saat ibu-ibu merasa takut, udah tahu bahwa itu emosinya takut. Nah, jari telunjuk yang digenggam. Kalau lagi marah, jari tengah. Kalau sedih gitu, saya rasanya sedih, jari manis. Kalau tadi yang udah usaha banget, tapi kok rasanya nggak berhasil gitu ya. Nah, rasa itu diseimbangkan dengan jari kelingking. Terus kalau galau, saya bingung ini emosi apa ya? Nah, ini, Ganti tangan ya? ya di tangan kiri ya. Jadi kiri ini leader, lakukan di tangan kiri dan tangan kanan, kedua-duanya. Tapi kalau nggak punya waktu, cuman punya waktu untuk, sebentar aja, lakukan di tangan kiri. Ini berapa menit, Bu, semua biasanya? Minimum 2 menit, Bu.
minimum 2 menit sampai dengan 20 menit. Atau sampai marahnya habis ya? Itu, menolong untuk meredakan kemarahan. Sampai udah nggak berpikir pengen ambil gelas untuk lempar, Bu. Oh. Kalau ada handuk aja yang dilempar. Iya. Ya, lalu salah satu untuk merilis hal-hal yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, ini ada gambar tangan di lutut bagian dalam. Terlihat ya, ibu-ibu? Iya, lihat. Nah, lakukan itu. Disilang ya? Ya, tangannya silang. Lakukan itu boleh sambil duduk, ya paling bagus duduk seperti itu, seperti gambar. Kalau nggak bisa sambil tiduran juga nggak apa-apa, tidur miring gitu, boleh. Kalau sambil kerja, sambil ngetik di laptop, berarti tangannya dipakai kan? Ya lututnya aja didekatkan, ditempelkan lutut dengan lutut. Itu bisa dilakukan. Sering-sering lakukan itu untuk rilis apa yang nggak diperlukan oleh tubuh kita. Lalu satu lagi, gambar di sampingnya itu self hug. Itu untuk menyayangi diri kita sendiri. Kita memeluk diri kita sendiri. Banyak caranya, tadi juga Ibu Yusri menyampaikan ada apa butterfly hug gitu ya. Nah, yang kali ini self hug. Silakan cara-cara itu bisa ibu-ibu lakukan, ibu-ibu ajarkan, karena ibu-ibu ini kan kader ya, kepada para ibu rumah tangga yang punya anak, yang punya keluarga dengan berbagai tantangannya. Nah, boleh diajarkan seperti itu. Teknik yang sangat sederhana, tapi itu sudah melalui suatu penelitian dan banyak manfaatnya. Yang ini, magic finger ini boleh juga dilakukan setiap hari, menjelang tidur terutama. Itu akan menenangkan dan membuat lebih nyaman tidurnya. Karena emosi-emosinya yang sepanjang hari itu di-balance, diseimbangkan. Nah, terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan baru pada anak, apakah itu mengenai asupan atau hal apapun juga, saya sarankan untuk berproses bersama dengan anak. Jadi misalkan mau menumbuhkan kebiasaan baru terhadap pola makan sehat misalkan gitu ya. Dimulai dari awal belanja ke entah itu ke pasar atau ke abang-abang yang di gerobak yang tempat ibu-ibu biasa belanja. Sertakan anak itu untuk ikut belanja dan pilih. Lalu diskusikan, maksudnya jelaskan kepada anak, "Ibu ada uangnya segini, kita perlu makan buat hari ini, enaknya apa ya?" Gitu. Kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi. Kalau belum, ya dikenalkan anaknya pada tomat,
jeruk atau apa, sehingga dia bisa ambil untuk dibawa pulang ke rumah. Lalu ada sayur-sayuran, diajak untuk mengolahnya bersama. Kadang-kadang anak-anak itu juga suka rewel, tantrum, seperti yang Umi Imaroh tadi tanyakan di sesinya Bu Yusri ya. Saya memberikan sedikit tips di sini untuk anak-anak, lakukan lazy age. Jadi di punggungnya anak-anak, di tengahnya, mulai dari center ini, nomor 1, lalu ke atas, ke kiri atas, ke bawah, ke atas lagi. Jadi seperti angka 8 tapi tidur. Lakukan itu di punggung anak tersebut. Itu menenangkan. Itu menyeimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan. Dan kalau bisa anak tersebut dipeluk, dipeluk. Kalau nggak bisa, jangan memaksakan untuk dipeluk. Anak-anak tertentu ada juga yang nggak bisa disentuh, dia geli. Nah, jangan paksakan. Tapi untuk anak-anak yang bisa disentuh, lazy age ini efektif untuk menenangkan. Saya ada cerita, cucunya kakak saya, kalau lagi main di rumah kakak saya, dilakukan ini, karena saya, sharing, ini bagus loh. Ibunya itu sering ya banyak kata tidak bolehnya gitu loh terhadap anak. Dan kadang-kadang suka marah. Nah, tapi di rumah oma nggak seperti itu dan sering dilakukan lazy age ini. Kalau kurang dari rumah oma itu 2 hari itu tenang anaknya. Jadi sering-seringlah lakukan ini. Saya akan bagikan juga apa sih tugas perkembangan anak balita. Usia 0 sampai 5 tahun secara umum, tugas perkembangannya adalah belajar berjalan. Belajar makan makanan padat. Belajar berbicara. Belajar buang air kecil dan buang air besar. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Dalam belajar berjalan, beri kesempatan anak itu untuk jatuh. Tadi ada video dari Bu Meli ya, yang anak jatuh, pada saat anak jatuh, itu bukan kita langsung angkat menggendongnya, enggak begitu. Tapi beritahu cara dia untuk berdiri sendiri, bangun sendiri, bangkit kembali sendiri. Itu cara untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan kalau dikaitkan dengan welas asih, justru yang welas asih adalah yang membiarkan anak itu bisa mandiri bangkit dari jatuhnya. Belajar makan makanan yang padat. Jangan memaksakan makanan yang anak itu nggak suka. Tapi pilihlah makanan yang anak itu suka. Misalkan kalau ada anak yang suka wortel direbus sebagai snack, itu kan bagus. Nanti besoknya
buncis direbus. Jadi nutrisinya itu baik. Tapi sebelum memberikan makanan yang sehat kepada anak, contohkan juga orang tuanya juga makan makanan yang sehat. Jangan anak nggak boleh makan lidi misalkan, tapi orang tuanya makan lidi di depannya anak gitu. Ya nggak gitu, Dimakan ya? gitu. Kenapa? Malah garpu yang dimakan sama mamahnya. Nah, belajar untuk berbicara. Bagaimana supaya anak lancar berbicara? Sering-seringlah cerita, sering-seringlah baca buku cerita. Atau sekarang kan bisa browsing tuh ceritanya, terus diceritakan ulang. Itu lebih baik daripada memberikan gadget kepada anak. Buang air kecil dan buang air besar umumnya usia 2 tahun mereka sudah matang untuk buang air kecil dan buang air besar secara mandiri. Juga pengenalan perbedaan jenis kelamin ya. Kalau ke anak perempuan ya adik seperti ibu gitu loh. Terus kalau misalnya kakaknya laki, kakak itu seperti ayah. Bu mau tanya sebentar, boleh? Boleh, Bu. Kalau misalnya ini kan dari anak saya sendiri kan ngomongnya sudah lumayan. Nah, Ya. tapi untuk cara mengendalikan supaya ngomongnya itu bisa bisa pelan-pelan gitu loh. Soalnya ngomongnya itu terlalu cepat gitu loh. Ngomongnya terlalu cepat, ibu Iya. nggak ngerti jadinya gitu ya. Iya, soalnya kan banyak tetangga saya juga ngomong udah 5 tahun kok ngomongnya masih cedal gitu. Sebenarnya omongannya udah jelas, tapi dia itu terlalu cepat ngomongnya kayak kayak orang ada air liur di mulut banyak gitu loh, Bu. Oh, Kayak orang berkumur gitu loh iya iya jadinya. iya. Nah, Ya, itu kalau kasih contoh gimana ya, Bu? itu sebetulnya kalau yang seperti itu eh, ada masasnya sendiri sih ya Bu untuk di mulut. Tapi pola makan anak Ibu gimana? Makanan padat mau? Mau makanan sayur, terus telur, ayam itu mau. Malah kadang dia minta sayur, Bu, minta telur, Bu, gitu. Oh, tapi nggak ngeces kan? Hanya air liurnya aja yang banyak pada saat Iya, bicara. heeh. Mhm. Kayak bergumam gitu loh jadinya. Coba Ibu lakukan yang lazy 8 itu, yang 8 tidur Bu. Oh, itu Supaya kalau waktu ketika dia mau tidur atau sebisa saya, maksudnya sebisa sebisa mungkin, Ibu. sesering mungkin gitu? Iya, sebisa Ibu, sesering mungkin Ibu bisa lakukan itu. Oh, iya ya. Juga kan soalnya dari tingkah lakunya pun ya kayak aktif banget gitu loh, Bu, nggak bisa diem anaknya gitu loh. Ya, itu menenangkan Bu. Jadi ngomong juga kayak dikejar-kejar gitu loh ya. Ya, iya. Iya iya iya. Itu salah satu yang bisa Ibu lakukan. Oh, iya ya. Jadi sesering mungkin Sering-sering. Iya. tadi ya? Iya. Iya Bu. Iya 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 iya. Ya pun nanti saya coba, Bu. Ya, semoga bermanfaat. Nanti di dalam pendampingan Ibu info ya perkembangannya ya. Oh, iya, Bu, siap. Terima kasih sebelumnya, Bu. Sama-sama. Saya mau mengajak ibu-ibu bersyukur dengan saya bacakan satu cerita di sini. Suatu hari di suatu kota
saya bersama teman, namanya Wela, naik taksi. Sesampainya di tujuan, teman saya berkata pada sopir taksi, "Terima kasih untuk tumpangannya, Bapak pengemudi yang luar biasa." Sopir taksi itu tertegun sejenak. "Untuk apa itu semua?" tanyaku. "Aku sedang berusaha mengembalikan welas asih di kota itu," jawab Wela. "Aku yakin itulah satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan kota ini." "Bagaimana caranya? Satu orang bisa menyelamatkan sebuah kota?" tanyaku. "Bukan satu orang. Aku yakin, bahkan aku telah membuat hari sopir taksi itu menjadi lebih baik. Andaikan ia punya 20 penumpang, ia akan bersikap baik dan penuh welas asih pada mereka. Karena seseorang terlebih dahulu bersikap baik dan penuh welas asih kepadanya, penumpang-penumpang itu pada gilirannya akan bersikap lebih baik kepada karyawannya, menjaga toko, mitra kerja, bahkan keluarga mereka sendiri. Maka kebaikan akan menyebar ke banyak orang. Bagus kan? Tapi kamu mengandalkan seperti taksi itu untuk meneruskan niat baikmu ke lebih banyak orang, jawabku. Aku tidak bergantung pada hal itu. Aku sadar bahwa cara ini tidak mudah, maka aku perlu mencari 10 orang setiap hari. Kalau 3 orang saja bersikap baik dan melanjutkan itu, maka akan lebih banyak orang terdampak positif untuk bersikap welas asih. Kalau salah seorangnya guru, maka suasana di kelasnya akan sangat menyenangkan. Anak yang senang, mudah belajar, dan semakin banyak anak pandai bersikap welas asih. Yang terpenting, aku melakukannya setiap hari. Ibu-ibu, maukah ibu melakukannya setiap hari? Mau insya Allah. Kalau ibu bertemu dengan ibu rumah tangga, betapa ibu itu akan bersikap lebih baik terhadap anaknya. Semua bermula dari satu langkah kecil. Lakukanlah welas asih itu. Ibu bisa renungkan apa langkah kecil atau kebiasaan baru yang akan ibu bangun? Apa alasan ibu memilih langkah tersebut? Seberapa kuat langkah tersebut mendukung terwujudnya tujuan ibu? Apa dampak yang muncul jika langkah sederhana atau kebiasaan baru itu tidak dilakukan? Terima kasih. Ini waktunya udah lewat ya. Masih boleh ada satu video, Bu Yuli? Ya, silakan Bu, silakan. Mbak Rizky? Sambil pegangin tangannya nih, sambil Ya, latihan pegang. Nanti apa yang dirasakan cerita sama Bu Herlani ya. Sekarang punya banyak trik kan? Banyak trik gitu ya. Jadi kita jadi tahu ya Bu ya. Udah mau sholat? Oke.
Udah kelihatan ya videonya ya Ibu-ibu? Ya. Udah. Oh ya, kan kliennya sore kita sama foto. Dengar tawa sedih. Syukur saling percaya. Kita satu keluarga, saling syukur, saling dukung, saling percaya. Kita sesama sepupu, kita lakukan welas asih, mindful parenting dengan 5 dimensinya bersama.